Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk pertemuan keempat materi hukum militer, yaitu tentang percobaan, penyertaan, perbarengan dalam KUHPM. Baik, kita lihat tentang percobaan KUHP berlaku dalam KUHPM. Masalah percobaan ya. Nah, kita lihat pengertian dari percobaan. Menurut KBBI adalah yang bersangkutan menurut undang-undang telah melakukan suatu perbuatan jahat. Ya, perbuatan jahat ya. Akan tetapi perbuatan tersebut tidak selesai dilakukan dikarenakan hal-hal di luar kemampuan pelaku. Nah, itu yang ada pengertian di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sementara KUHPM, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, tidak merumuskan ketentuan percobaan. Nah, ketentuan percobaan yang ada di KUHP itu dianut. Nah, ada di bab keempat, pasal 53, 54. Ini yang dipedomani untuk ada di KUHPM. Nah, beberapa kekhususan atau penyimpangan dalam KUHPM. Kita lihat, kualitas perbuatannya sama dengan percobaan, tetapi ditentukan sebagai delik sendiri, yaitu apa yang ada dalam pasal 66 ayat 2 kedua. Bicara mufakat jahat diancam pidana sama dengan kejahatan. Nah, itu ayat pasal 66 ayat 1. Kita lihat pasal 53 KUHP. Ayat 1, mencoba melakukan kejahatan dipidana jika pertama, ada niat. 2, ternyata dalam permulaan pelaksanaan tindakan tidak selesai, bukan karena kehendak pelaku. Ayat 2-nya diancam pidana dikurangi sepertiga. Itu yang ada di KUHP, pasal 53. Nanti kita lihat, kita bandingkan antara apa yang diatur di KUHP dengan KUHPM. Kita lihat sekarang syarat untuk dapat dipidananya delik percobaan menurut KUHP. Kita lihat pasal 53 tadi, telah ditetapkan dalam keadaan apa percobaan dapat dipidana, yaitu kalau memenuhi syarat-syarat. Ada syarat-syaratnya. Pertama, adanya niat untuk melakukan kejahatan. Nanti kita bandingkan dengan KUHPM ya. Karena ada syarat-syarat di sini nih, asal syarat percobaan yang ada di KUHP. Pertama, niat untuk melakukan kejahatan. Maksudnya, adanya niat adalah salah satu syarat dari percobaan untuk melakukan kejahatan. Hal ini ternyata dalam perumusan pasal 53 KUHP mengenai cakupan dari niat. Nah, ada bahasa Belandanya, Vernemen, pada umumnya para ahli hukum pidana sependapat bahwa hal ini mencakup semua bentuk kesengajaan, yaitu meliputi sengaja, niat kan? Sengaja sebagai maksud. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian atau keharusan. Sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan. Jadi intinya niat itu sengaja. Beda dengan orang yang dipaksa atau orang yang disuruh. Beda ya, ini sengaja dia. Nah, yang kedua, niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan. Jadi niat itu telah ada, terus adanya permulaan pelaksanaan. Maksudnya apa? Mengenai arti permulaan pelaksanaan, sehubungan dengan hal ini, Skaf Vermeester menjelaskan bahwa jadi untuk dapat dipidananya percobaan disyaratkan adanya permulaan pelaksanaan. Ada permulaan, ada niat. Seperti contoh misalnya kalau orang membuat tindak pidana, pencurian misalnya, niat ada permulaannya. Dia sudah berangkat, nah, sampai dari sana, nah itu contohnya. Terus ketiga,
pelaksanaan itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Maksudnya apa? Nah, di pasal 53 KUHP ini mensyaratkan bahwa pelaksanaan kejahatan itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Jadi, tidak selesai itu adalah kejahatan. Jadi, ibaratnya kegiatan nggak selesai itu jadi kejahatan. Makanya di KUHP ada 3 persyaratannya. Niat, permulaan pelaksanaan, kegiatan nggak selesai. Nah, contohnya tadi pencurian, misalnya dia udah berangkat dari rumah, ada niat, sampai di tempat tujuan, nah, mungkin mencuri sebuah TV atau apa, baru buka-buka pagar, ketahuan sama kalau dia malam hari, ada yang jaga-jaga di sana, atau satpam, atau penjaga ronda, nah itu misalnya. Nah, syarat untuk dipidana percobaan menurut KUHP. Nah, kembali lagi ya. Jadi, kejahatan itu tidak terjadi sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang atau tidak sempurna memenuhi unsur-unsur dari kejahatan menurut urusannya. Niat pembuat suatu melaksanakan kejahatan tertentu yang sudah dinyatakan dengan perbuatannya terhenti sebelum sempurna terjadi kejahatan. Oke, kita lanjutkan. Syarat untuk dapat dipidananya percobaan menurut KUHPM. Berarti tadi kita lihat ada niat. Berarti 3 ini masuk ya. Nah, ada 3 syarat tadi ya. 3 syarat itu harus, kalau di KUHP 3 syarat itu yang harus ada. Sekarang di KUHPM. Ditinjau dari sudut kejahatan, pemberontakan militer baru dikatakan ada bila telah terjadi suatu perlawanan bersenjata oleh sejumlah anggota militer yang terorganisasi. Nah, dibandingkan dengan ketentuan pada pasal 66 ayat 2 K3 tersebut, maka sebenarnya perbuatan menyimpan saja alat-alat dengan maksud mempersiapkan kejahatan tersebut merupakan percobaan. Nah, kita bandingkan dengan KUHP, 3 unsur syaratnya masuk. Nah, di sini di KUHPN baru menyimpan alat-alat dengan maksud mempersiapkan kejahatan tersebut merupakan percobaan yang lebih cenderung pada ajaran percobaan subjektif. Nah, tetapi pasal 66 secara tegas telah menentukan sebagai kejahatan yang berdiri sendiri dan diancam dengan pidana yang sama dengan pemberontakan militer sendiri. Nah, jadi ancamannya sama dengan pemberontakan militer. Ketentuan lain yang perlu mendapat perhatian adalah beberapa ketentuan dalam KUHPM yang menegaskan bahwa pemubakan jahat untuk melakukan kejahatan tertentu dipidana sebagai percobaan. Akan tetapi, ketentuan dalam KUHPM dimaksud adalah menyimpang dari syarat-syarat untuk dapat dipidananya delik percobaan menurut pasal 53 KUHP. Kenapa menyimpang? Karena pasal 53 KUHP mensyaratkan 3 syarat. Nah, sementara KUHPM 1 syarat saja, yaitu ada perbuatan menyimpan alat-alat dengan maksud mempersiapkan kejahatan, itu sudah masuk dalam suatu kejahatan. Nah, ketentuan lain perlu mendapatkan perhatian adalah beberapa ketentuan dalam KUHPM yang menegaskan bahwa pemufakatan jahat untuk melakukan kejahatan tertentu dipidana sebagai percobaan. Akan tetapi, ketentuan dalam KUHPM dimaksud adalah menyimpang dari syarat-syarat yang untuk dapat dipidananya delik percobaan menurut pasal 53 KUHP ya. Kita lihat, apa itu pemufakat jahat untuk melakukan kejahatan tertentu yang dipidana sebagai percobaan menurut KUHPM yang menyimpang dari syarat-syarat delik percobaan dalam KUHP. Kita hubungkan. 1. Pemufakatan jahat untuk melakukan pemberontakan militer. Nah, kita lihat. Nah, itu di pasal 66 tadi ya. Yaitu pemufakatan jahat untuk melakukan pemberontakan militer dihukum dengan hukuman yang sama dengan seperti kejahatan. Nah, bedanya jauh nih. Kalau pasal 53 hukumannya sepertiga, dikurangi sepertiga. Ini hukumannya sama pada percobaan. Dihukum dengan hukuman yang sama anggota militer yang mempunyai maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pemberontakan militer sebagai berikut. Nah, contohnya dia berusaha menggerakkan orang untuk melakukan atau menyuruh melakukan atau turut melakukan, dapat diberikan bantuan pada waktu atau memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan-keterangan untuk melakukan kejahatan tersebut.
Apalagi berusaha mendapatkan kesempatan atau ikhtiar atau keterangan-keterangan untuk melakukan kejahatan itu, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Terus, memiliki persediaan barang-barang yang diketahuinya bahwa barang-barang itu disediakan untuk melakukan kejahatan tersebut. Nah, itu. Atau menyiapkan atau mempunyai rencana-rencana untuk melaksanakan kejahatan itu. Rencana mana diperuntukkan guna diberitahukan kepada orang lain. Nah, terus berusaha untuk mencegah, merintangi atau menggagalkan sesuatu tindakan pemerintah. Nah, pemerintah mau ngapain? Nah, dicegah sama dia, yang diambilnya untuk mencegah atau menindas pelaksanaan kejahatan itu. Nah, itu maksudnya. Nah, kalau kita ngacu kepada pasal 53 KUHP bahwa syarat untuk dapat dipidana delik percobaan kalau ketiga unsur tersebut terpenuhi. Ya kan? Itu kalau ngacu ke pasal 53 KUHP. Yaitu apa aja? Harus ada niat dari pelaku. Ada permulaan pelaksanaannya. Dan tidak selesainya perbuatan bukan semata-mata dari kehendak pelaku. Atau tidak ada pengunduran diri secara sukarela. Ketentuan tentang syarat untuk delik percobaan dalam KUHP disimpangi maksud dalam pasal 66 KUHPM. Artinya bahwa ketiga syarat untuk delik percobaan dalam KUHP tidak harus dipenuhi dalam penerapan pasal 66 KUHPM. Ya kan? Disimpangi ya. Maksudnya, dengan satu unsur saja, yaitu mufakat atau niat telah terpenuhi, maka seorang militer sudah dapat dihukum melakukan percobaan kejahatan, yaitu sudah adanya niat atau pemufakatan jahat untuk melakukan pemberontakan militer. Nah, di sini kelihatan di pasal 53 KUHP mewajibkan, mengharuskan ketiga unsur tersebut terpenuhi. Nah, kalau kita mengacu kepada KUHPM yaitu pasal 66, cukup satu unsur saja itu sudah merupakan suatu kejahatan. Nah, walaupun pemberontakan militer itu belum dilaksanakan, maka bagi si pelaku diancam dengan pidana yang sama pada kejahatan tersebut. Pidana yang sama loh, bukan dikurangi sepertiga. Nah, jadi menyimpang sedikit. Ada masalah percobaan di KUHPM, tapi menyimpang apa yang ada digariskan di KUHP. 2. Pemufakan jahat untuk melakukan salah satu kejahatan dari kejahatan dan disebutkan dalam pasal-pasal 73 sampai 78 KUHPM. Nah, kita lihat pasal 79-nya penjelasannya. Pasal 79 KUHPM yaitu intinya pemufakatan jahat untuk melakukan salah satu kejahatan dari kejahatan yang disebutkan dalam pasal 73 sampai pasal 78 KUHPM dihukum dengan hukuman yang sama seperti percobaan itu juga. Percobaan untuk itu. Kejahatan-kejahatan yang disebutkan dalam pasal 73 sampai pasal 78 KUHPM ditempatkan di bawah bab 2 dengan judul pelanggaran terhadap kewajiban kewajiban militer tanpa maksud untuk membantu musuh atau merugikan negara bagi keuntungan musuh. Ya kan? Nah, berdasarkan pasal 79 KUHP tersebut, maka dengan tegas dinyatakan bahwa permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan tersebut dalam pasal 73 sampai dengan pasal 78 KUHPM dihukum dengan hukum yang sama seperti percobaan melakukan kejahatan, pelanggaran-pelanggaran terhadap kewajiban militer tanpa maksud untuk membantu musuh atau merugikan negara bagi keuntungan musuh. Oke? Lanjutkan. Nah, kalimat yang menyatakan dihukum dengan hukuman yang sama seperti itu, percobaan untuk itu, berarti bahwa maksimum hukuman yang akan diterapkan adalah maksimum pidana pokok yang diancamkan terhadap kejahatan yang disebutkan dalam pasal 73 sampai 78 KUHPM. Dalam hal ini percobaan dikurangi sepertiga. Nah, ini agak menguntungkan sedikit kalau kita lihat dari ngacu pada pasal 66. Pasal 66 sama dengan
pasalnya. Semua ini dikurangi sepertiga, yaitu di pasal 73 sampai 78 KUHP. Oke. Tetapi unsur permulaan pelaksanaan dan unsur tidak selesainya perbuatan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Belum terjadi. Oleh karena itu, berpedoman pada ketentuan pasal 53 KUHP tentang percobaan, maka dalam hal ini tersebut sebenarnya belumlah ada delik percobaan atau percobaan dapat dipidana. Nah, ketiga unsur yang disyaratkan dalam sebagai percobaan yang dapat dipidana oleh ketentuan pasal 53 belum terpenuhi seluruhnya. Itu kalau kita ngacu kepada KUHP pasal 53. Tapi kalau kita ngacu kepada pasal 78, nah pasal 73 sampai 78 KUHPM yang dijelaskan pasal 79, unsur permulaan pelaksanaan dan unsur tidak selesainya berarti itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri, belum terjadi. Oke, lanjut. Dapat dipahami bahwa KUHPM sebagai hukum pidana khusus telah mengatur dan menentukan secara menyimpang, tentang syarat-syarat untuk dapat dipidananya delik percobaan yang diatur dan ditentukan dalam KUHP sebagai hukum pidana umum. Inilah yang kita perhatikan. Inilah berlaku azas leg spesialis derogat leg generalis, yaitu ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum. Ini yang harus dipahami oleh orang-orang atau bagaimana menerapkan aturan pidana tentang percobaan. Bagaimana pidana militer misalnya. Saya contoh pidana militer. Makanya kita ngacu kepada leg spesialis. Kenapa? Karena KUHP itu hanya mencaratkan 3 unsur harus dipenuhi. Sementara KUHPM cukup 1 saja. Karena sifatnya leg spesialis derogat leg generalis. Itu asasnya. Jadi ketentuan pasal 9 KUHP secara tegas menentukan bahwa walaupun perbuatan pelaku kejahatan baru memenuhi 1 unsur delik percobaan yang ditentukan dalam pasal 53 KUHP, maka pelaku sudah dianggap telah melakukan percobaan yang dapat dipidana, yaitu delik percobaan. Jelas? Oke, kita lanjut. Kita lihat pemufakatan jahat untuk melakukan kejahatan yang disebutkan dalam bab 3 tentang kejahatan-kejahatan yang disebabkan karena anggota militer menghindarkan diri untuk memenuhi kewajiban dinasnya, yaitu mengacu kepada pasal 94 KUHPM. Ini juga ada dibicarakan di sini. Kita mengacu kepada pasal 94 KUHPM, yaitu intinya pemufakatan jahat untuk melakukan kejahatan yang disebutkan dalam bab ini dihukum dengan hukuman yang sama. Seperti percobaan untuk itu. Dihukum dengan hukuman yang sama ya. Nah ini 66 bukan sama, 73 78 dikurangkan sepertiga. Yang dimaksud dengan kalimat dalam bab ini adalah bab 3 tentang kejahatan yang menyebabkan anggota tentara menghindarkan diri untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dinasnya. Jelas? Kejahatan-kejahatan diterangkan di dalam bab ini adalah kejahatan kan tidak hadir dengan tidak sah dan disersi, tidak hadir dengan tidak sah. Kalau istilah biasanya THTI, tidak hadir tanpa izin, dan disersi. Disersi itu berturut-turut 30 hari, hari ke-31-nya baru disersi. Nah, itu. Jadi dalam kejahatan tersebut, anggota militer menghindarkan diri untuk memenuhi kewajiban dinasnya dengan jalan tanpa izin pergi atau pada umumnya tetap terus tidak hadir dari tempat atau tempat-tempat di mana seharusnya ia berada untuk memenuhi tugas kewajiban yang diserahkan kepadanya. Pada umumnya kejahatan itu semua dapat dikatakan sebagai kejahatan tidak hadir dengan tidak sah. Itu ya. Oke, kita lanjut. Masuk ke pemufakatan jahat untuk tidak taat. Yaitu mengacu pada pasal 116 KUHPM. Intinya ayat 1, permukaan jahat untuk ketidaktaatan, perlawanan nyata bersama dan pengacauan militer diancam dengan pidana yang sama pada percobaan. Semua bentuk pemufakatan jahat merupakan suatu tindak pidana. Dalam pasal ini lebih ditekankan lagi bahwa pemufakatan jahat untuk ketidaktaatan, perlawanan nyata
bersama dan pengacauan militer dianggap merupakan suatu kejahatan terlepas perbuatan itu dilakukan dengan sengaja atau tidak. Bagi para pelaku pemuakan jahat, itu dianggap perbuatan itu telah dimulai dan telah adanya percobaan pelaksanaan perbuatan dari pemuakan jahat tersebut. Nah, kalau kata pakar, yaitu Pak Marjoto, pemuakan jahat dianggap telah ada apabila 2 orang atau lebih telah bersepakat untuk melakukan kejahatan itu. Yang diperlukan sekali dalam pemuakan jahat, yang pertama adalah suatu persesuaian pendapat atau suatu persetujuan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Itu ya. Di dalam kehidupan militer, kejahatan terhadap ketaatan adalah kejahatan yang terberat. Rasio daripada ketentuan yang diterapkan dalam bab ini ialah untuk melindungi para atasan, baik di dalam maupun di luar dinas terhadap serangan atau perlawanan daripada bawahan dalam dan penyelenggaraan adanya ketaatan yang mutlak dari bawahan terhadap atasan. Jadi intinya komandan, pimpinan daripada bawahan harus makna buah taat. Oke. Maksimum ancaman pidananya ialah sama dengan maksimum ancaman pidana terhadap percobaannya sebagaimana itu dalam pasal 53 KUHP. Hal tersebut berarti bahwa syarat untuk dapat dipidananya percobaan melakukan kejahatan, permufakatan jahat untuk ketidaktaatan dan pengacauan militer telah ditentukan secara khusus. Nah, kan? Dalam hal ini yaitu cukup memenuhi syarat adanya adanya niatnya. Niat apa? Niat perbuatan jahat. Nah, adanya niat. Nah, ini perbedaannya. Kalau pasal 53 KUHP itu tiga-tiganya ini. Dalam hal ini cukup memenuhi syarat adanya niat permufakatan jahat, maka si pelaku sudah dapat dipidana karena percobaan melakukan kejahatan, ketidaktaatan dan pengacauan militer. Jadi menyimpang terhadap syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 53 KUHP. Kecuali mengenai ancaman pidananya. Ancaman pidananya mengikuti ketentuan pasal 53 ayat 2, yaitu maksimum pidana pokok atau kejahatan, dalam hal ini percobaan dikurangi. Nah, kalau ancaman hukumannya sama, yaitu dikurangi 1/3 ya, dari ancaman pokok yang ada di ketentuan itu. Oke, kita masuk ke 5. Permufakatan jahat untuk melakukan salah satu kejahatan dari kejahatan-kejahatan yang disebutkan dalam pasal 118 sampai 123 KUHPM. Nah, kita lihat 125 KUHPM penjelasan ayat 1. Permukaan jahat untuk melakukan salah satu kejahatan yang dirumuskan pada pasal 118 sampai dengan pasal 123 diancam dengan pidana yang sama pada percobaan. Jadi intinya bicara percobaan juga ada di KUHPM, tapi ceritanya agak menyimpang apa yang digariskan ada di KUHP. Itu aja. Nah, Sianturi menyatakan bahwa maksimum ancaman pidana untuk pemuakan jahat ditentukan sama dengan percobaannya. Itu kata Pak Sianturi. Ketentuan ini berbeda dengan maksimum ancaman pidana yang ditentukan pada pasal 64 KUHPM, di mana ditentukan sama dengan maksimum ancaman pidana pada kejahatan itu sendiri. Ya kan? Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan tersebut dalam pasal 118 sampai 123 cukup berbahaya, namun tidak sebahaya kejahatan tersebut pada pasal 64, sehingga ancaman pidana tidak perlu disamakan dengan kejahatan itu sendiri. Nah, perlu kita ketahui bahwa kejahatan yang diatur dalam pasal 118 sampai 123 itu, misalnya 118 itu kejahatan tentang tugas penjagaan dan pelanggarannya. Militer ya. 119 kejahatan terhadap menarik diri dari dinas yang berbahaya. 120 mengenai kejahatan terhadap pelaksanaan suatu macam kewajiban dinas. 121, 122 mengenai kejahatan terhadap kewajiban penyampaian suatu pemberitahuan jabatan. 123 KUHP mengenai kejahatan terhadap menghalangi suatu tindakan dinas. Oke, kita lanjut. Nah, pasal 125 KUHP tersebut telah jelas bahwa syarat untuk dapat dipidananya delik percobaan melakukan kejahatan tersebut pada pasal 118 sampai dengan 123
cukup satu syarat saja yang dipenuhi, adalah adanya niat atau perbuatan jahat dari pelaku. Cukup satu aja. Adanya unsur niat dari pelaku saja sudah cukup untuk dihukum si pelaku. Oke? Berarti pula bahwa 3 unsur yang disyaratkan oleh ketentuan pasal 5 KUHP untuk menghukum delik percobaan disimpangi oleh KUHPM, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Kita mengacu ke KUHP lama ya, bukan KUHP yang baru nih. Akan tetapi syarat ancaman pidana yang ditentukan dalam pasal 53 ayat 2 KUHP dianut oleh KUHPM, yakni maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal ini percobaan, dikurangi 1/3. Oke, kita lanjut ke yang ke-6. Perbuatan jahat untuk melakukan salah satu kejahatan dari kejahatan-kejahatan yang disebutkan dalam pasal 140 sampai 143 KUHPM. Nah, kita lihat apa penjelasan di pasal 144 KUHPM. Ayat 1, 144 KUHPM. Perbuatan jahat untuk melakukan salah satu kejahatan yang dirumuskan pada pasal 140 sampai dengan 143 diancam dengan pidana yang sama dengan percobaan. Adapun yang ditentukan dalam pasal 140 sampai 3 KUHPM sebagai berikut. 1. Nah, 140 mengatur tentang pencurian dengan menyalahgunakan kesempatan. Nah, ini di KUHPM juga mengatur tentang pencurian. Meskipun di KUHP yang lama juga mengatur pencurian, yaitu pasal 362, 363. 141 mengatur tentang pencurian pada suatu tempat yang dijaganya. 142 mengatur tentang perampokan, meskipun di KUHP yang lama juga mengatur tentang perampokan, yaitu 365 KUHP. Nah, di pasal 143 mengatur tentang pencurian dari atau terhadap orang mati. Oke. Lanjut. Dalam hubungannya dengan pemufakatan jahat pada pasal ini menentukan bahwa apabila terjadi pemufakatan terhadap kejahatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 140 sampai dengan pasal 43, terhadap adanya pemufakatan jahat itu, walaupun belum ada realisasi tentang maksud pemufakatan jahat itu, para pelaku tersebut sudah dianggap telah melaksanakan maksud pemufakatan itu. Namun pelaksanaannya gagal atau pemufakatan itu telah dicoba untuk dilaksanakan, maka ancaman hukumannya sama dengan percobaan melakukan kejahatan sebagaimana maksud dalam pemufakatan jahat tersebut. Nah, itu ya. Nah, berdasarkan itu pasal 144 KUHP, maka adanya pemufakatan jahat saja, adanya saja sudah cukup. Nah, ada pemufakatan jahat, ada niat saja sudah cukup untuk menghukum si pelaku terhadap kejahatan-kejahatan yang tersebut pada pasal 150 sampai 143 KUHPM. Hal tersebut berarti bahwa sebagai hukum pidana khusus, KUHPM telah menyimpang dari ketentuan pasal 53 KUHP tentang syarat-syarat untuk dapat dipidana delik percobaan. Sedangkan tentang ancaman pidana KUHPM mengikuti ketentuan ditentukan dalam pasal 53 ayat 2 KUHP, yaitu maksimum pidana pokok kejahatan, dalam hal ini percobaan, dikurangi 1/3. Oke, itu mengenai percobaan. Sekarang kita masuk pada penyertaan KUHP berlaku dalam KUHPM. Nah, dalam KUHP terdapat 2 bentuk penyertaan yang disebut sebagai pembuat dan pembantu. Ada pembuat, pembantu. Adapun kedudukan dari pembuat dan pembantu diatur di dalam KUHP, yaitu dalam pasal 55 KUHP menyebutkan 4 golongan pembuat yang dapat dipidana, yaitu pelaku, menyuruh melakukan, turut serta, penganjur. Itu bicara tentang pembuat. Nah, kan? Pembuat. Nah, sedangkan dalam pasal 56 KUHP menerangkan yang dipidana sebagai pembantu suatu kejahatan, yaitu mereka yang sengaja memberikan bantuan pada saat kejahatan dilakukan dan pembantu sebelum kejahatan dilakukan. Jadi makanya pembuat itu mengacu ke pasal 55 KUHP, pembantu mengacu pada pasal 56 KUHP. Biasanya orang suka turut serta. Makanya di pasal 55 itu ada 4 golongan, yaitu pertama golongan pelaku, menyuruh melakukan, turut serta, penganjur. Nah, orang kadang-kadang turut serta itu pasal 55. Pembantuan apa? 56. Padahal 55 itu juga mengatur tentang pelaku, mengatur tentang menyuruh melakukan, turut serta, dan penganjur.
Oke, pada ajaran penyertaan dengan adanya perbedaan silang pendapat mengenai hal tersebut menyebabkan terjadinya kesulitan pada proses pemeriksaan, namun ajaran penyertaan tetap perlu diterapkan dikarenakan adanya hubungan peserta-peserta dengan tindak pidana, yaitu A. Dilakukan secara bersama-sama, menyuruh orang lain untuk melakukannya dengan dibantu orang lain. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Dilakukan bersama-sama, menyuruh orang lain untuk melakukan dengan dibantu orang lain. Perlu digarisbawahi bahwa dalam KUHP tidak merinci mengenai hal perbedaan penyertaan yang dinyatakan oleh para sarjana. KUHP hanya merinci mengenai dader atau medal plastik yang termuat dalam pasal 55 sampai dengan pasal 56 KUHP. Ya kan? Nah, perbedaan penyertaan menurut para sarjana terkait pembagian penyertaan yang mana penyertaan dibagi menjadi dua, yaitu penyertaan yang berdiri sendiri di mana tanggung jawab peserta secara sendiri dan penyertaan tidak berdiri sendiri yang mana tanggung jawab peserta yang satu tergantung dengan peserta yang lain. Oke? Kita lihat syarat yang diperlukan adanya penyertaan yang berbentuk ikut serta adalah A. Harus ada kesadaran kerjasama dari setiap peserta. Harus ada kesadaran, sadar kerjasama dari peserta. Adanya kesadaran bersama ini tidak berarti ada pemwakalan terlebih dahulu. Tidak ada berarti tidak ada mewakilkan dulu, tidak berarti. Cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama. Yang penting ialah harus ada kesengajaan untuk bekerja sama yang sempurna dan erat dan ditujukan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang. Nah, saya kasih contoh. A berasal dari Grogol, B berasal dari Bogor. Keduanya berniat mencuri yang kebetulan sasaran adalah sama, yaitu rumah C. Pada malam peristiwa pencurian, kedua-duanya sadar akan maksud masing-masing, sehingga A dan B melakukan pencurian bersama-sama. Hal demikian sudah cukup dikatakan telah terwujud terjadinya kesadaran adanya kerjasama. Itu ya. Sekarang kerjasama, tadi satu harus ada kerjasama sama dari setiap peserta. Nah, kedua kerjasama dari setiap peserta harus secara fisik. Nah, ini fisik nih, harus fisik yang ada, jangan batin. Pelaksanaan perbuatan pidana secara bersama-sama mengandung pengertian bahwa seorang medal player tidak disyaratkan untuk secara tuntas memenuhi semua unsur delik. Perbuatan pelaksanaan delik tidak seluruhnya harus diwujudkan oleh pelaku turut serta. Contoh, A dan B melakukan pencurian. A berdiri di rumah si B. A berdiri di luar rumah korban untuk menjaga kemungkinan ada orang lain. Sedangkan B yang masuk rumah untuk mengambil barang-barang korban. Dalam hal ini, meskipun A hanya berdiri di luar rumah dan tidak memenuhi unsur pasal pencurian, dianggap telah secara fisik ikut serta dalam pencurian itu. Oke, khusus berkaitan dengan ciri kedua ini, harus adanya kerjasama secara fisik di antara para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perbuatan pidana. Terdapat 3 kemungkinan yang tadi. 1. Perbuatan dari masing-masing pihak yang terlibat tindak pidana secara individual hakikatnya telah memenuhi semua unsur delik yang terjadi. Hanya saja pada saat delik dilakukan oleh setiap pihak yang terlibat itu, pihak yang lainnya memberikan bantuan fisik, sehingga terlihat adanya suatu kerjasama. 2. Perbuatan dari masing-masing pihak yang terlibat tindak pidana pada dasarnya memang tidak mau atau belum memenuhi unsur delik yang terjadi. Namun, jika seluruh perbuatan dari masing-masing yang terlibat tersebut digabungkan, maka semua unsur dalam rumusan delik menjadi dapat terpenuhi. Oke, 3. Di antara 2 orang atau lebih yang terlibat kerjasama fisik pada saat dilakukan suatu tindak pidana, hakikatnya hanya 1 orang saja yang perbuatannya benar-benar memenuhi semua unsur delik yang terjadi. Sedangkan yang lain walaupun tidak memenuhi semua unsur delik, tetapi peranannya cukup menentukan
lagi terjadinya delik tersebut. Oke, jadi penyertaan dalam KUHP mengacu kepada ketentuan yang ada pada KUHP. Bicara penyertaan yang ada di dalam KUHP itu mengacu kepada ketentuan yang ada pada KUHP. Tetapi penyertaan dalam KUHP ada yang berdiri sendiri atau mempunyai ketentuan pidana sendiri, yaitu salah satunya adalah apabila prajurit TNI melakukan suatu tindakan. Dalam hal ini apabila seorang militer melakukan suatu tindak pidana dengan bersama-sama dengan unsur tindak pidana insubordinasi, yaitu pasal 106 KUHPM, yang mana mereka selain melakukan perlawanan nyata, mereka melakukan tindak pidana perlawanan bersama. Dengan ini mereka dikenakan pasal 108 KUHPM. Dapat dilihat di sini KUHPM telah mengatur hal tersebut dengan menetapkan sebagai tindak pidana sendiri. Padahal seharusnya mereka dikenakan pasal 106 junto pasal 55 KUHP. Kita juntokan, kalau enggak lepas dia. Pernyataan pada suatu delik militer yang murni oleh seorang bukan militer dan perkara pernyataan di mana unsur militer melebihi unsur sipil misalnya dapat dijadikan landasan untuk menetapkan pengadilan lain dari pengadilan umum, ialah pengadilan militer, untuk mengadili perkara-perkara demikian. Sehingga selama akibat tindak pidana tersebut dapat dibuktikan merugikan kepentingan militer. Misalnya pencurian senjata atau amunisi di gudang senjata, membunuh caraka untuk memperoleh data atau informasi militer, membakar gedung arsip atau dokumen militer, dan lain-lain, maka pelaku akan diadili di pengadilan militer. Oke, sekarang kita lihat perbarengan. Ya kan? Percobaan sudah, penyataan sudah, sekarang perbarengan. Apa itu perbarengan? Perbarengan KUHP berlaku dalam KUHPM. Gabungan melakukan tindak pidana sering diistilahkan dengan konkursus atau summon law. Menurut KUHP, gabungan melakukan tindak pidana sering diistilahkan dengan summon law, van Strafverfahren, yaitu satu orang yang melakukan beberapa peristiwa pidana. Ya kan? Vonnis menyebutkan perbarengan tindak pidana dengan istilah Gesetz des Konkurrens, artinya gabungan peraturan undang-undang karena satu perbuatan atau fit hanya dapat mengakibatkan satu fit saja. Sedangkan Strafmeister menyebut dengan gabungan delik. Perbarengan tindak pidana adalah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang di mana tindak pidana yang pertama kali dilakukan belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang pertama dengan tindak pidana yang berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim. Itu ya perbarengan. Delik perbarengan tindak pidana merupakan perbuatan pidana yang berbentuk khusus, karena beberapa perbuatan pidana yang terjadi hakikatnya hanya dilakukan oleh satu orang. Dalam hukum pidana, perbarengan tindak pidana terdiri dari tiga hal: perbarengan peraturan, perbarengan berlanjut, perbarengan perbuatan. Oke, kita lihat apa itu perbarengan peraturan. Itu perbarengan yang dicantum dalam pasal 63 KUHP, yaitu suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya satu diantaranya. Di antara aturan-aturan itu, jika berbeda-beda yang dikenakan memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. 2. Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka yang khusus itulah yang diterapkan. Oke, contohnya perkosaan di muka umum selain melanggar pasal 285 sekaligus juga melanggar pasal 281 tentang kesusilaan. Oke, kita lihat perbarengan berlanjut, yaitu perbuatan seseorang yang dalam kenyataannya memang melakukan beberapa perbuatan pidana, tetapi antara perbuatan pidana yang satu dan yang lainnya masing-masing berhubungan erat satu sama lain karena bersumber dari suatu niat jahat pelaku tindak pidana. Ya, kita mengacu pada pasal 64 KUHP yang berbunyi, jika antara beberapa perbuatan, meskipun perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga
harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana. Jika berbeda-beda yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Itu ya, ambil ancaman pokok yang berat. Demikian pula halnya dikenakan satu aturan pidana jika orang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau pengrusakan mata uang dan penggunaan barang yang dipalsu atau dirusak. Akan tetapi jika orang yang melakukan kejahatan tersebut dalam pasal 364, 373, 379, 401 ayat 1 ini bicara KUHP sebagai perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya melebihi ini KUHP Rp375, maka dikenakan aturan pidana tersebut. Nah, dikasih yang 362, 372, ya kan? Berdasarkan pasal 64 tersebut di atas perbuatan berlanjut jadi apabila tindakan masing-masing yang dilakukan merupakan kejahatan pelanggaran. Akan tetapi ada hubungan yang demikian rupa sehingga harus dipandang sebagai tindak berlanjut. Ciri-ciri pokok kejahatan pelanggaran demikian rupa adalah rentetan perbuatan pidana yang tadi harus timbul untuk kehendak. Beberapa perbuatan pidana yang dilakukan haruslah sejenis. Jarak waktu antara melakukan perbuatan pidana yang satu dengan perbuatan pidana yang lain tidak boleh terlalu lama. Oke, sekarang kita masuk ke dalam perbarengan perbuatan. Yaitu perbarengan perbuatan jadi apabila seseorang yang melakukan dua atau lebih tindak pidana. Sehingga dikarenakan ia secara hukum dipandang telah melanggar dua atau lebih aturan pidana. Atau dengan kata lain, seorang melakukan beberapa perbuatan tidak ada hubungan satu sama lain dan masing-masing perbuatan itu merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Ya, dalam buku ini. Oke, hal ini dapat kita pahami bahwa maksud dari pasal 63 ayat 2 bahwa jika suatu perbuatan masuk dalam aturan pidana yang umum tapi juga diatur dalam aturan pidana yang khusus, maka yang diterapkan dalam penjatuhan hukum pidana adalah aturan pidana yang khusus. Ambil yang beratnya ya. Nah, berdasarkan pasal 63 ayat 2 berlaku aturan azas lex specialis derogat lex generalis. Yaitu apabila suatu aturan KUHP di luar KUHP akan menyimpang dari sistem umum yang diatur dalam KUHP, maka aturan di luar KUHP seharusnya membuat aturan mengenai pemindahan khusus sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pasal 103 KUHP. Tujuannya adalah pengaturan tindak pidana yang bersifat khusus adalah untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang tercakup pengaturan dalam KUHP. Namun dengan pengertian bahwa pengaturan itu masih tetap dan berada dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh hukum pidana formil dan material. Dengan kata lain, penerapan ketentuan pidana khusus dimungkinkan berdasarkan azas lex specialis derogat lex generalis yang mengisyaratkan bahwa ketentuan-ketentuan bersifat khusus akan lebih diutamakan daripada ketentuan bersifat umum. Oke, militer mempunyai kitab undang-undang sendiri yang mengatur mengenai militer, yaitu KUHPM. Dan seluruh anggota militer, angkatan bersenjata tunduk pada kitab undang-undang tersebut. Dalam kasus ini terdapat dua kekhususan, yaitu bahwa tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana khusus karena pengaturannya juga khusus. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita menyimpang. Nah, penyimpangan yang ada di KUHPM dari KUHP. Penyimpangan KUHPM dari KUHP. KUHPM merupakan hukum yang khusus bagi militer. Karena kekhususannya itu, maka terjadi pengurangan, penambahan, atau penyimpangan dari ketentuan yang telah diatur dalam KUHP. Pengurangan, penambahan, penyimpangan dari ketentuan yang diatur dalam KUHP tersebut karena tidak diaturnya ketentuan tentang percobaan dan penyertaan dalam KUHPM. Adanya ketentuan KUHP yang menyimpang dari KUHPM mengenai persyaratan tentang, kita lihat di pasal 72 KUHPM, peniadaan pidana peserta, pasal 78, pasal 88, itu pasal 142, pasal 75 gabungan penyertaan, pasal 65 pemberontakan militer 108. Mengenai penyimpangan tentang ketentuan percobaan dalam hal ini dititik beratkan pada tidak adanya pengurangan pidana diatur dalam pasal 66. Sedangkan pengurangan diatur dalam pasal 33, 34 terhadap seorang militer yang belum dewasa di dalam pasal 45 KUHP dikembalikan kepada orang tua. Maka dalam KUHPM dikembalikan kepada ankum, atasan ibarat hukum. Tentang penambahan dan
pemberatan hukuman yang dilakukan oleh militer dalam keadaan tertentu, misalnya kejahatan dilakukan pada waktu perang. Kalau dalam keadaan biasa, perbuatan itu diancam dengan hukuman seumur hidup, maka jika dilakukan pada waktu perang, diancam dengan hukuman mati. Bahkan dalam pertempuran dapat diperlakukan sebagai musuh dan tidak langsung ditembak mati. Dan dapat langsung ditembak mati. Oke? Itu ya. Baik, itu aja pertemuan kita hari ini. Itu yang kita sampaikan. Saya tutup, saya akhiri. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.